Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Epic Maulana. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan juga dilancarkan rezeki saat menonton video ini. Tentunya terima kasih buat teman-teman sudah mengklik video ini dan yang sudah subscribe. Yang belum subscribe ya teman-teman. Hari ini hari Jumat, baik to work pagi-pagi. Aku sekalian mau menyampaikan unek-unek nih. Mungkin juga bakal bermanfaat, siapa tahu ya. Jadi awalnya kemarin itu gini, kalau teman-teman tahu, aku back to work itu setelah sampai di kantor, sepeda aku tak parkir di depan ya, di depan kantor di lobi. Tapi emang nggak begitu rame, jadi nggak apa-apa. Dan ada salah satu temen yang pengen, tiba-tiba tanya, ini dijual apa enggak gitu. Tak belinya ya, nah gitu kan. Nah kebetulan beberapa hari kemudian, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu tuh aku mikir, apa sepeda ini dijual aja ya gitu. Kan usianya juga sudah 2 tahun nih. Dan risaunya dan atau galaunya pemilik sepeda listrik atau motor listrik adalah di baterai. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kekurangan dari kendaraan listrik itu adalah di baterainya. Kita sudah mengeluarkan banyak uang dan memang harga baterai lithium ion atau LiFePO 4 lah, itu emang mahal banget. Dan misalkan kalau rusak kan kasarannya udah nggak bisa digunakan lagi. Kalau maupun beli yang baru itu mahal banget, bisa setengah atau bahkan lebih dari harga yang baru. Nah kalau sudah ngedrop gimana tuh? Kebetulan kan sepedaku sudah 2 tahun. Untuk lithium ion itu setidaknya sekitar 3 tahun itu sudah mulai menurun. Dan bahkan menurunnya bisa cepat. Dalam 3 tahun lebih, berapa bulan gitu langsung ngedrop bisa. Kan seperti yang teman-teman tahu, baterai lithium ion kan terdiri dari berapa sel tuh. Kalau misalkan ada satu sel yang rusak, akhirnya nggak balance, bisa mengakibatkan atau merembet nih rusaknya ke sel yang lain. Dan itu pun misalkan bisa diperbaiki, mungkin hanya bertahan berapa waktu aja gitu. Yang paling efektif adalah sebetulnya emang beli yang baru. Tapi ya itu mahal banget. Dan ketika sudah ngedrop, gimana tuh? Apakah kayak gini, kalau sudah baterainya ngedrop, rusak emang benar-benar rusak, kayak kendaraan itu sudah nggak bisa dipakai lagi gitu loh. Aku membayangkan bagi yang punya motor listrik atau sepeda listrik, kalau baterainya rusak, aduh rusak nih, nggak bisa dipakai lagi, apa dibuang aja ya gitu. Kalaupun beli baterai baru kan emang mahal. Nah mungkin teman-teman ada yang berpikiran juga seperti itu. Terus kembali ke yang tadi ya, temanku tiba-tiba kalau di sini istilahnya nowo itu apa ya? Dia mengajukan diri untuk membeli gitu loh. Membeli dengan harga second. Nah, kalau sepedaku sendiri ini kan Polygon Cascade 3 itu beli baru sekitar 3 juta, 3 juta 150. Terus kalau sudah 2 tahun atau 3 tahun ya, 3 tahun deng,
itu harga secondnya paling 2 juta. Lalu untuk sistem e-bike-nya lengkap, barunya kan 5 juta. Kalau dijual sudah umur 2 tahun pemakaian, artinya baterainya sudah ya mungkin tinggal 1 tahun pemakaian aja. Dengan begitu mungkin harganya hanya tinggal 3 jutaan lah. Nah, kalau misalkan sepedaku ini membangunnya dulu dengan harga 9 juta dan dijual dengan harga hanya 5 juta, kok eman gitu loh. Akhirnya aku pengen buat video ini. Pengen cerita unek-unek juga ke teman-teman, dan siapa tahu ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman ya. Bagi yang punya sepeda listrik atau mungkin yang punya motor listrik juga bisa sih. Jadi tapi ini terutama yang sepeda listrik ya, karena pasti beda dengan motor listrik. Kalau misalkan baterainya suatu saat ngedrop, sudah nggak bisa digunakan sama sekali, rasanya eman banget gitu mau menjual semuanya. Tinggal beli aja baterai yang baru gitu. Tapi kan mahal. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu gimana nih kalau baterai sudah ngedrop, rencanaku adalah membeli baterai baru. Dan setelah browsing-browsing, dan aku juga sebelumnya sudah tahu ya tentang di mana tempat belinya. Nah, aku dari dulu sudah memfollow channel namanya Dul Teknik ini di YouTube. Beliau juga merakit baterai motor listrik, dan juga pastinya juga baterai yang bisa digunakan untuk sepeda listrik atau e-bike. Nah, di situ aku lihat-lihat, beliau kan juga punya toko online di marketplace. Kalau yang aku lihat ini ada di toko hijau. Ternyata nggak semahal yang dikira sih. Seingatku baterai bawaan yang aku beli ini kan kapasitasnya 10,4 Ah. Nah, di tokonya ini, kalau di toko hijau namanya Eklon. Nanti aku tampilin ya. Di situ baterai lithium ion sudah dirakit dengan BMS 10,4 Ah, artinya kapasitasnya sama dengan yang aku beli. Dengan e-bike kit conversion yang aku beli itu harganya bisa dibilang mahal, bisa dibilang tidak sih, tergantung dananya juga sebetulnya. Tapi worth it, harganya 1,7 kalau nggak salah. Bahkan ada yang di bawahnya, seingatku. Nanti aku tampilin ya. Lalu kalau misalkan pengen upgrade, artinya nambah kapasitas 15 Ah itu kalau nggak salah tak cek kemarin itu 2,5 kalau nggak salah. Terus yang di bawahnya 13 Ah itu 2,3 kalau nggak salah. Nah, itu menjadi pilihan yang cukup oke sih menurutku, daripada menjual sepeda atau e-bike ini secara second gitu. Ruginya banyak. Wong dulu ngeraketnya dari awal itu 9 juta, dijual second hanya 5 juta. Rugi 4 juta kan? Diperbaiki aja, dibelikan baterai yang baru. Kalau komponen yang lain kan aman. Mesin atau dinamo listrik ini ya, mesin listriknya itu kan BLDC, jadi penggunaannya itu jangka panjang banget. Nggak bisa dibilang ya nggak bakalan rusak sih, kecuali terendam air. Yang paling rentan adalah air ketika air masuk, dia membuat komponen yang ada di dalam mesin listriknya itu
bakal berkarat. Selama itu nggak terjadi, nggak bakal rusak. Controller dan juga gas awet-awet juga selama ini. Bahkan kalaupun rusak itu harganya nggak terlalu mahal ya. Yang paling mahal jutaan itu emang baterainya sih. Lalu kenapa aku nggak ambil opsi beli di tokonya dulu waktu aku beli e-bike konversi kit ini? Karena kalau di toko yang lain atau yang aku bilang Eklon tadi ya, itu bisa memilih kapasitasnya gitu loh. Dan sesuai budget. Kalau pengen yang kapasitas sama, harganya yang tadi ya 10,4 Ah sekitar 1,7. Bahkan ada yang lebih murah kayaknya 8 Ah gitu loh. Nah itu opsi atau pilihan yang menurutku worth it banget. Dan mungkin kalau pengen upgrade gampang gitu, nambah kapasitas 15 Ah itu 2.300.000. Nah itu ya teman-teman. Dan juga itu enggak hanya untuk e-bike, buat motor listrik. Kalau teman-teman mungkin punya motor listrik, ini bukan endorse ya, bisa banget beli di sana. Apalagi ya, oke kayaknya sudah. Aku cuma pengen men-share nih, men-share unek-unek dan mungkin gambaran ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah punya sepeda listrik, sudah punya e-bike dan baterainya sudah ngedrop nggak bisa dipakai lagi. Dan yang mungkin pengen membeli sepeda listrik, membeli e-bike atau mengkonversi sepedanya menjadi e-bike, bisa banget nih buat referensi teman-teman. Nah gitu dulu ya untuk video kali ini. Ini sudah setengah perjalanan, hampir setengah perjalanan back to work. Nah semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Salam sehat, salam goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya teman-teman, kelupaan disclaimer, kalau bateraiku ini nggak rusak ya. Ini hanya sebagai gambaran aja kalau suatu saat baterainya ngedrop. Berhenti sebentar di sini teman-teman. Mau istirahat sebentar sambil menikmati pemandangan. Salah satu nikmatnya berback to work adalah di tengah perjalanan dapat view yang bagus, bisa istirahat sebentar sambil menikmati pemandangan yang bagus.